Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Suarsono, SPD MPD, yang terhormat kepada Bapak Egy Nuryadin, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan perkuliahan secara tatap maya. Tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Salwa Alia Gina dengan NPM 202154021 sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Almaida Hendrawan dengan NPM 202154019, Elia Amanda Aufa dengan NPM 202154089, dan Neng Asti Sri Faujiayanti dengan NPM 202154090 sebagai pemateri. Baik, pada kesempatan kali ini kita memiliki 11 pokok pembahasan, di mana di antaranya itu terdapat embrio pada ayam, karakteristik telur, sistem reproduksi ayam, struktur telur, proses pembentukan telur, fertilisasi, pembelahan telur, perkembangan organ pencernaan, perkembangan organ pernafasan, sistem saraf, dan sistem integumen. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi ini. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin menjelaskan terkait embrio pada ayam. Sebelumnya, apa itu embrio pada ayam? Ayam merupakan salah satu hewan ternak unggas yang dimanfaatkan oleh manusia. Ayam atau Gallus sp termasuk kelas Aves. Tubuhnya ditutupi bulu yang berfungsi sebagai pengatur suhu dan membantu pada saat terbang. Memiliki sepasang anggota belakang yang masing-masing kaki berjari 4, serta diakhiri dengan cakar, serta mulutnya juga memiliki paruh. Ayam memiliki tulang yang kuat dengan susunan partikel yang padat, tulang punggung di daerah leher, dan otot dapat digerakkan. Tulang punggung tersebut membentuk suatu susunan kaku yang memberikan kekuatan terhadap tubuh yang cukup kuat untuk menopang gerakan dan aktivitas sayap. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik ayam. Karakteristik ayam ini ada 10. Yang pertama yaitu ayam itu merupakan golongan hewan omnivora. Yang kedua, ayam termasuk hewan unggas. Yang ketiga, memiliki bulu yang beragam, diantaranya ada merah, hitam, putih, dan lain-lain. Yang keempat, merupakan hewan ovivar atau hewan yang bertelur. Yang kelima, memiliki sepasang kaki yang ramping dan ditumbuhi sisik. Yang keenam, memiliki jengger berwarna merah di atas dan di bawah kepala. Yang ketujuh, memiliki cakar untuk mengais dan sebagai alat perlindungan diri. Yang kedelapan, memiliki sepasang mata di samping kepala. Yang kesembilan, memiliki paruh yang runcing. Dan yang kesepuluh, memiliki sayap, tetapi tidak bisa digunakan untuk terbang. Untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik telur ayam. Yang pertama, telur ayam memiliki diameter 3 cm dan panjangnya 5 cm. Yang kedua, telur mengandung jumlah kuning telur yang sangat banyak yang disebut telur makroleptikal. Yang ketiga, telur itu berbentuk oval. Yang keempat, sel telur mengandung nukleus. Dan yang kelima, ditutupi oleh sitoplasma berwarna bening. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada ayam. Nah, sistem reproduksi pada ayam ini dibedakan menjadi dua, yaitu terdapat sistem reproduksi ayam jantan dan juga pada ayam betina. Untuk pada ayam betina, sistem reproduksi ayam betina di mana sistem reproduksi ayam betina itu terdiri dari ovarium dan oviduk, di mana oviduk merupakan saluran panjang yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir pada kloaka. Oviduk ini terbagi menjadi infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Oviduk ini dimiliki oleh unggas, berbeda dengan mamalia karena tidak memiliki tuba uterina. Sedangkan sistem reproduksi ayam jantan itu lebih praktis dibandingkan dengan sistem reproduksi ayam betina, yaitu hanya terdiri dari sepasang testis, sepasang epididymisnya, sepasang ductus deferens, dan sebuah falus yang homolog dengan penis sebagai organ kopulasi, di mana organ testis pada unggas tetap berada di daerah asalnya. Sedangkan chorda spermatica dan tunica vaginalis tidak ditemukan, sehingga pada unggas seperti ayam tidak ditemukan adanya testis yang menggantung di luar tubuhnya.
Untuk penjelasan lebih lanjut terkait sistem reproduksi ayam betina, yang pertama yaitu pada ovariumnya. Ovariumnya itu terdiri dari kurang lebih 1.500 folikel yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Masing-masing tangkai tersebut mengikat dan terdapat banyak folikel. Sistem reproduksi pada ayam betina ini terdiri dari ovarium dan oviduk, di mana oviduk merupakan saluran panjang yang menghubungkan ovarium dengan vagina yang berakhir pada kloaka. Untuk yang kedua yaitu ada oviduk. Oviduk ini merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina yang berakhir di kloaka. Oviduk kanan pada yang betina atau rudimenter sehingga bagian kiri saja yang berfungsi. Bentuk oviduk kanan yang rudimenter dapat dijumpai bagian usus besar terakhir atau kolon. Oviduk juga digunakan sebagai saluran spermatozoa menuju ovum untuk fertilisasi. Selama melewati oviduk, ovum yang fertil akan mendapatkan tambahan berbagai nutrisi dan substansi yang mendukung pembentukan telur. Contohnya seperti pembentukan kerabang telur pada bagian uterus. Untuk yang pertama yaitu ada infundibulum. Infundibulum ini merupakan bagian paling kranial atau depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Di dalam infundibulum ini kuning telur akan dibungkus memutar oleh lapisan tipis atau yang disebut dengan albumin sehingga diskus germinalis selalu berada di bagian atas. Yaitu ada magnum. Magnum ini merupakan bagian oviduk terpanjang yaitu sekitar 30 cm. Magnum berfungsi untuk menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang ketiga yaitu ada isthmus. Isthmus memiliki panjang sekitar 8 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Pada isthmus dibentuk dua membran homogen yang disebut dengan inner cell dan outer cell. Membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit. Yang keempat yaitu ada uterus. Uterus merupakan sebuah ruangan dengan panjang 8 cm. Pada bagian ini terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan lapisan kutikula. Selain itu juga terjadi deposisi kulit dan pigmen telur. Yang kelima yaitu ada vagina. Vagina merupakan bagian terbelakang dari oviduk. Vagina diakhiri dengan adanya pembentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi, di mana kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manur pada unggas, serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Vagina sendiri memiliki cincin sirkuler atau sphincter dengan lipatan di permukaan untuk tempat penyimpanan spermatozoa. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sistem reproduksi ayam jantan. Di antaranya yang pertama yaitu ada testis. Testis pada ayam jantan berukuran sekitar 5 cm pada saat musim kawin dan memiliki warna putih. Tetapi pada saat masa tenang dan molting ukurannya dapat mengecil menjadi setengah ukuran awal dan memiliki warna kekuningan. Secara umum, ejakulasi yang bisa dihasilkan oleh seekor ayam jantan tidak lebih dari 1 ml. Lalu yang kedua yaitu ada kloaka dan palus. Kloaka merupakan bagian akhir dari sistem digesti atau cerna dan urogenital, seperti colon yang merupakan bagian large intestinal terakhir, ureter dan discus deferens dari oviduk sinister berakhir di kloaka. Kloaka terbagi menjadi coproderm, uroderm, dan protoderm dengan selaput berbentuk cincin yang disebut dengan anular. Coproderm merupakan lanjutan dari kolon yang digunakan sebagai saluran buang feses. Protoderm merupakan lanjutan dari discus deferens, sedangkan uroderm merupakan lanjutan dari ureter. Lalu pada ayam, feses dikeluarkan bersama urin secara bersamaan. Kotoran ayam tersebut dinamakan dengan manur. Pada daerah kloaka ayam betina dapat dijumpai adanya falus yang membentuk sulcus atau celah bersama dengan korpus falik yang digunakan untuk menerima ejakulasi dari discus deferens ayam jantan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, Almaida Hendrawan. Kepada Almaida Hendrawan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai struktur dari telur ayam. Yang pertama, dilihat dari bagian yang terluar, yaitu terdapat kutikula ataupun bisa kita kenal dengan sebutan cangkang telur, di mana fungsinya itu adalah untuk melindungi. Kemudian yang kedua yaitu ada air cell atau perongga udara yang merupakan selaput pelindung antara kulit telur dengan putih telur. Kemudian yang ketiga ada putih telur atau albumin, yaitu bagian dari telur yang kaya akan protein dan bersifat alkalis. Kemudian ada membran vitelin, yaitu bagian telur yang membungkus kuning telur
sehingga membuat kuning telur tidak tercampur dengan putih telur. Kemudian berfungsi sebagai pencegah bintik-bintik pada kuning telur. Kemudian di bagian tepi ataupun bagian tepi kuning telur itu terdapat germinal disk yang merupakan bakal dari individu baru. Kemudian ada kuning telur ataupun yolk yang merupakan bahan ataupun cadangan makanan bagi individu itu untuk terus berkembang menjadi individu yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya itu ada kalaze ataupun kalaza, yaitu tali dari putih telur yang berfungsi untuk menetapkan posisi ataupun mencegah dari kuning telur itu berpindah-pindah sehingga kuning telur tersebut tetap pada posisinya yaitu di tengah. Selanjutnya yaitu proses pembentukan telur ayam. Yang pertama, telur ayam, sel telur akan dikeluarkan oleh ovarium dari ayam tersebut, kemudian akan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian dari infundibulum tersebut akan diteruskan kepada oviduct, di mana pada proses inilah jika ada sperma yang masuk maka akan terjadi fertilisasi dan menghasilkan telur yang fertil. Kemudian ketika yolk itu masuk ke dalam oviduct akan menuju ke bagian bawah lagi dari bagian oviduct tersebut. Kemudian pada bagian bawah oviduct itu akan terbentuk membran cangkang, yaitu outer and inner cell membrane yang akan ditambahkan ke dalam isthmus. Kemudian kedua membran akan saling menempel kecuali pada ujung tumpul telur yang nantinya akan membentuk rongga udara. Kemudian setelah terbentuknya membran cangkang, kemudian telur tersebut akan menuju ke uterus, di mana di bagian uterus ini adanya kelenjar cangkang sehingga akan dibentuk cangkang pada telur tersebut. Cangkang tersebut itu banyak mengandung kalsium karbonat. Kemudian di lapisan terakhirnya yaitu akan dibentuk penutup cangkang yang masih berada pada uterus, yaitu yang dikenal dengan kutikula. Kutikula tersebut merupakan material organik yang melindungi telur dari serangan bakteri yang berbahaya dan berperan dalam melindungi telur untuk mengurangi penguapan air. Selanjutnya ada pembahasan mengenai fertilisasi, di mana fertilisasi sendiri berarti penggabungan ataupun penyatuan dua sel gamet, yaitu sel telur dan juga sel sperma, untuk menghasilkan zigot. Di mana tahapan fertilisasi secara umum yang pertama ada kapasitasi spermatozoa ataupun pematangan spermatozoa, di mana tahap ini merupakan tahap awal untuk menghasilkan sperma yang fertil ataupun yang bisa yang sudah melalui pematangan ataupun kapasitasi. Kemudian yang kedua yaitu ada perlekatan spermatozoa dengan zona pellucida. Berdasarkan strukturnya itu untuk zona pellucida sendiri merupakan struktur dari sel telur. Kemudian perlekatan spermatozoa dengan zona pellucida tentunya sudah terjadi ketika si sperma itu sudah bertemu dengan sel telur. Nah, adanya penempelan ini karena dikarenakan adanya kesamaan pada kromosom sel telur dan juga sel sperma tersebut, yang menandakan bahwa keduanya ini merupakan individu yang sejenis. Kemudian ada reaksi akrosom, di mana reaksi ini merupakan reaksi dari sperma ketika sudah dekat dengan oosit. Nah, sperma ini akan mengeluarkan zat-zat untuk bisa menembus bagian dari corona radiata dan nantinya akan menuju ke tahap selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu penetrasi zona pellucida, di mana penetrasi ini merupakan masuknya si sperma ke dalam zona pellucida ini dengan ditandai terbentuknya jembatan aktin yang membuat inti sperma masuk ke dalam si zona pellucida ini. Kemudian tahap terakhir yaitu bertemunya sperma dengan oosit. Setelah melewati zona pellucida tersebut, sel sperma akan menempel pada membran oosit, kemudian kepala sperma akan melepaskan protein fertilin yang berfungsi untuk mengikat membran plasma oosit sehingga akan terjadinya fusi, untuk menginduksi terjadinya fusi.
selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fertilisasi pada unggas, di mana kelompok unggas ini merupakan kelompok ovipar, tetapi dengan fertilisasinya secara internal, di mana kedua organisme ini yaitu unggas betina dan juga unggas jantan itu akan masing-masing akan mempunyai kloaka, di mana kloaka pada betina itu sebagai muaranya uterus ataupun ovidal. Kemudian untuk di jantan itu sendiri merupakan kloaka itu merupakan suatu tempat bermuaranya bagi testis ataupun penghasil dari sel sperma. Di bagian betina tentunya mempunyai ovarium, di mana ovarium tersebut akan mengovulasikan ataupun mengeluarkan sel telur yang sudah matang, kemudian akan ditangkap oleh infundibulum, kemudian akan menuju ke bagian ovidak, di mana di bagian ovidak akhir itu adalah tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian di sperma pun sama, sperma akan melakukan ataupun akan melalui proses pematangan untuk bisa menjadi sperma yang fertil. Kemudian ketika kedua kloaka dari organisme tersebut disatukan, maka sel sperma seperti biasa akan berenang melalui kloaka tersebut menuju ke sel telur, di mana ketika sudah bertemu akan terjadi tahapan-tahapan fertilisasi yang secara umumnya yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian pada setelah terjadinya fertilisasi ini, ovum yang sudah dibuahi itu akan menuju ke bagian kloaka, di mana di bagian kloaka ini terjadi pematangan dari bentuk telur ayam tersebut, yaitu terbentuknya cangkang untuk melindungi telur ayam ketika dia sudah dikeluarkan dari tubuh induknya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembelahan zigot atau tipe telur dan tipe pembelahan pada ayam. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwasannya apes mempunyai tipe telur megalesital atau pada tipe telur ini tipe pembelahan yang terjadi adalah meroblastik. Tipe pembelahan meroblastik pada apes disebut juga dengan tipe partial karena sebelum satu pembelahan selesai, pembelahan tahap selanjutnya sudah terjadi. Adapun tipe telur yang pertama yaitu morulasi, yang kedua blastula, dan yang ketiga gastrula. Nah, perlu diketahui bahwasannya morulasi yaitu pembelahan pertama dengan arah meridian atau vertikal dan menghasilkan dua sel yang simetris. Kemudian pembelahan ketiga terjadi dua garis pembelahan meridian, tetapi pembelahan yang dihasilkan tidak simetris. Jumlah sel pada tahap pembelahan ketiga ini ada 8 sel. Kemudian pada gambar selanjutnya yaitu pembelahan yang kelima terjadi pada 4 bidang pembelahan meridian atau vertikal yang asimetris sehingga menghasilkan 32 sel. Pembelahan selanjutnya tidak dapat diikuti dikarenakan pembelahan selanjutnya tidak teratur. Ada yang melalui bidang vertikal maupun horizontal, dan ada juga yang sebelum selesai satu pembelahan terjadi pembelahan berikutnya. Kemudian ada blastula. Nah, pada gambar 6 yang di sebelah kiri saya yaitu blastulasi pada apes, dan pada gambar ke-7 pada di samping kanan saya yaitu epiblast dan hipoblast. Nah, sementara sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus sehingga terbentuklah rongga ataupun celah di bawah germinal yang memisahkan dengan yolk. Rongga ini makin lama makin membesar dan berisi cairan. Embrio yang sudah memiliki rongga ini disebut dengan blastula. Adapun jenis blastula juga bermacam-macam tergantung tipe telurnya yang tadi. Ketika tipe blastula yang dihasilkan pada tahap akhir pembelahan apes adalah discoblastula,
Kemudian pada blastula apes, pembagian blastula terbagi menjadi dua bagian jika dilihat dari atas, yaitu area akopa dan area pelusida. Nah, yang pertama area opaka merupakan bagian tengah yang terang dan merupakan bagian di mana sel-selnya terpisah dari yolk di bawah. Kemudian yang kedua yaitu area pelusida, merupakan bagian pinggir yang agak gelap atau kental dan merupakan daerah yang sel-selnya berhubungan dengan yolk di bawah. Kemudian epiblast merupakan bakal dari ekoderm, mesoderm, dan notochord. Sedangkan hipoblast yang sel-selnya tumbuh dan menyebar ke bawah ke daerah rongga disebut dengan blastoseol. Kemudian ada gastrula. Gastrula berasal dari kata gaster atau lambung karena pada tahap ini dibentuk bakal saluran pencernaan. Kemudian gastrula pada apes dilaksanakan oleh sel-sel yang bergerak secara sendiri-sendiri serta terkoordinasi dari luar masuk ke dalam embrio, bukan melalui gerakan sel bersama dalam bentuk suatu lempengan. Gastrulasi pada apes tidak membentuk akhentron sejati. Kemudian pada sel-sel gastrula ini akan membentuk semua organ endodermal dan sebagian besar selaput ekstra embrio. Kelompok kedua menyebar membentuk suatu lembaran yang terbentang di antara epiblast dan hipoblast. Lembaran ini yang membentuk bagian mesoderm dari embrio dan selaput ekstra embrio. Nah, kemudian ada perkembangan organ pencernaan. Bisa dilihat dari gambar. Adapun untuk organ pencernaan yang pertama adalah usus. Usus merupakan bagian depan usus yang mulai muncul sekitar tahap 8. Terdiri dari endoderm dengan mesoderm yang terkait erat. Bagian pertama yang akan terbentuk terletak di anterior, berakhir di pelat stomatodeal. Tempat bagian tersebut menyatu ke ektoderm. Kemudian endoderm membentuk lapisan epitel dari usus dan saluran kelenjar mukosa, sedangkan mesoderm menimbulkan dinding otot. Bentuk dinding dan lumen sangat bervariasi di sepanjang usus. Kemudian di esofagus, daerah bagian depan memiliki struktur yang seragam dengan lumen bulat dan dinding tebal. Tetapi untuk daerah yang lebih posterior, bentuk lumen dan ketebalan dinding bervariasi. Bisa dilihat dari gambar sebelah. Kemudian, organ pencernaan selanjutnya yaitu pembentukan mulut. Mulut terbentuk sebagian dari stomatodeum, lekuk depression, ektodermal yang muncul di bawah otak depan pada akhir kedua, dan sebagian dari bagian paling anterior dari usus bagian depan, yaitu itu sendiri. Kemudian pembentukan hati. Pada tahap 12, komponen endodermal terletak di dasar portal usus anterior dan berasal dari diverticulum usus pada tahap 14. Mesoderm akan membentuk matriks hati. Kemudian organ pencernaan selanjutnya yaitu pembentukan kantung empedu dan pankreas. 3 dasar pankreas mulai menyatu selama hari ke-6, meskipun prosesnya baru selesai sekitar hari ke-9. Jumlah saluran pankreas yang dipertahankan tergantung pada spesies burung. Kemudian organ pencernaan selanjutnya yaitu pembentukan organ pernapasan. Saluran pernapasan bagian atas ayam terdiri dari rongga hidung, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan bronkeolus. Rongga hidung terhubung langsung ke beberapa sinus seperti sinus infraorbitalis dan sinus supraorbitalis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya mengenai materi sistem saraf hingga sistem integumen akan dijelaskan oleh saya.
Nah, seperti yang kita ketahui, pendengaran dan penglihatan pada unggas berkembang dengan baik, namun tidak pada indera penciumannya. Nah, unggas juga dapat mengenal warna dan juga tipe pakan yang ia sukai, karena cita rasanya yang sensitif. Unggas memiliki sistem saraf yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, di mana otak unggas terdiri dari otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Nah, otak besar dan otak kecil ini berkembang sempurna karena unggas memiliki pergerakan yang sangat tinggi dan juga cepat, sehingga otak diatur oleh sistem saraf pusat. Nah, otak besar di sini berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental, baik itu kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Sedangkan otak tengah berfungsi untuk mengatur seluruh kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Sedangkan otak kecil berfungsi ketika pengatur keseimbangan burung pada saat terbang. Kemudian ada sumsum sambung atau medula oblongata yang berfungsi untuk menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Nah, kemudian ada juga kerangka dan juga otot pada ayam atau unggas, di mana kerangka ayam atau alves diletakkan pada kategori tulang rawan yang kemudian nanti akan mengeras karena memang merupakan tipe tulang rawan. Sedangkan ototnya sendiri terbentuk dari somit yang terutama otot rangka pada mesoderm. Nah, kemudian terdapat juga perkembangan sistem integumen pada aves, di mana epidermis berasal dari ektoderm yang awalnya satu lapisan tetapi mulai menjadi dua berlapis pada sekitar tahap ke-12. Kemudian ada perkembangan dermis yang terbentuk terutama dari puncak saraf mesenkim di daerah wajah, dari prekordal mesoderm atas tengkorak, dan dari dermatom atau lempengan lateral di daerah bagasi. Kemudian ada perkembangan bulu. Bulu serta sisik terbentuk dari B keratin. Dasar bulu pertama muncul sekitar 5 hari sebagai satu baris di wilayah lumbar dan kemudian dipisahkan oleh ruang di mana tidak ada bulu berkembang. Nah, kemudian juga terdapat perkembangan paruh, di mana wilayah paruh sudah mulai terbentuk pada hari ke-6, di mana sepanjang rahang atas dan bawah. Pada hari ke-7 juga sudah muncul egtut mulai berkembang dengan cepat dan sekitar 3 mm. Nah, kemudian selain itu, terdapat juga perkembangan sistem endokrin, di mana hipofisis merupakan kelenjar yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pasca penetasan aves. Nah, kemudian juga ada kelenjar adrenal, di mana kelenjar ini terbentuk dari dua sumber yaitu korteks dan juga medula. Kemudian ada kelenjar paratoid, di mana secara tradisional dianggap dari bagian perut. Yang ketiga dari kantong faring keempat yaitu endoderm. Nah, kemudian ada kelenjar endokrin juga yang terdapat pada usus untuk menghasilkan serotinin. Ada juga kelenjar tiroid yang merupakan kelenjar terbentuk selama 2-3 hari dari median invaginasi dari lantai faring. Nah, kemudian juga ada membran ekstraembrionik, di mana terdiri dari amnion, korion, dan juga membran korioalantoik. Nah, di mana amnion dan korion merupakan kedua jaringan yang terbentuk secara bersama. Pertama merupakan lipatan ektoderm sabit, yang kemudian akan membentuk dalam lipatan menjadi amnion. Nah, sedangkan membran korion alantoik merupakan pembentukan dari perpaduan korion dan juga alantois. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilahkan untuk membuka WhatsApp group. Kemudian cantumkan nama, NPM, kelompok, dan pertanyaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.